Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari yang spesial. Kita berdiskusi di sini, berkumpul di sini dalam suasana yang membahagiakan, dalam suasana yang khusus kaitannya dengan Hari Santri Nasional 2023. Yang ada bersama kita hari ini juga orang-orang yang khusus. Mungkin kamera bisa mulai menunjukkan kepada para pembicara kita hari ini. Sebelah kiri saya ini mungkin sangat akrab dengan kita, biasa dipanggil Kang Makmun. Kang Makmun ini Ketua DPRD Kabupaten Kendal, yang juga Ketua DPC PKB, Kang Makmun. Tapi di luar kesibukan aktivitas politiknya, beliau ini juga ternyata pengasuh pesantren, kiai juga ternyata. Nah, beliau pengasuh Ponpes Al-Muhsin, Al-Muhsin Pegadon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Yuda. Sehat, ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pembicara kita kedua ini yang masih pakai seragam dinas, beliau Kang Arif, Kabakesra Pemkab Kendal. Assalamualaikum, Kang Arif. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Selanjutnya ya Kang Arif ini Kabakesra ini nanti banyak yang menangani kaitannya Hari Santri di Kabupaten Kendal pada tahun ini. Selanjutnya yang di sebelahnya adalah Kang Abdul Malik, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah. Terus ini soalnya nampaknya masih ketua baru, juga belum terlalu terkenal, baru kemarin ini. Semoga nanti ke depan Pemuda Muhammadiyah semakin besar, semakin bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Kendal. Selanjutnya yang paling pojok ini juga tokoh muda di Kabupaten Kendal, Kang Misbahul Munir. Ya. Betul, beliau ini Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kendal. Dan di samping aktivitasnya di Ansor, Kang Munir ini juga pengasuh Ponpes Al-Musyarakah Patebon, Wonosari, Kecamatan Patebon. Jadi ini nom-nom tapi ya klasik kiai. Juga penasihat Jamiah Manakib Selapanan Alumni Meranggen. Jadi memang santri niki tenanan gitu. Penonton hari ini kita akan banyak berdiskusi kaitannya dengan Hari Santri. Mungkin kita bisa mulai dari dulu aja, dari Pemkab dulu aja. Dari Pemkab dulu, Kang Arif, ini kita sudah mulai peringatan Hari Santri. Kira-kira apa ini yang disiapkan oleh Pemkab Kendal menyambut Hari Santri 2023 ini? Monggo, Kang Arif. Baik, terima kasih Kang Uda, Pak Ketua DPR, Pak Kiai Muhammad rekan Ketua Muhammadiyah dan Pak Esok, tetap permisah yang berbahagia. Jadi kami di pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka peringatan Hari Santri yang kebetulan diperingati tahun ke-9 ya, di tahun 2023 ini, kita konsen untuk membahagiakan santri, karena ini adalah hari lahirnya, hari besarnya para teman-teman santri yang ada di seluruh Indonesia, karena sejak ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwasanya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, maka diperingati setiap tahun oleh seluruh lapisan. Jadi sebetulnya tidak hanya santri saja, tapi karena memang sudah ditetapkan suatu hari besar, ya semua komponen atau elemen masyarakat bisa berpartisipasi memperingati Hari Santri ini. Nah, untuk peringatan tahun 2023 ini, kami di PMK Kendal dengan dipandegani oleh Pak Bupati, itu konsen berusaha memberikan suatu kegiatan, beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya adalah, yang pertama adalah ada berbagai perlombaan yang pesertanya adalah dari semua komponen santri ya, jadi semua lembaga pesantren yang ada di Kabupaten Kendal. Ada beberapa perlombaan, mulai dari lomba MTQ, kemudian lomba membaca kitab, kemudian ada lomba hadroh atau rebana, ada lomba pencak silat, dan ini untuk lomba-lomba ini sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati
yang dihadiri oleh semua unsur Muspida dan komponen yang ada di Kabupaten Kendal. Sudah mulai berjalan berarti? Sudah. Mulai tanggal 24 kemarin, jadi hari Sabtu. Kemudian hari Minggu, hari Senin, dan hari Selasa. Terakhir itu hari Selasa untuk lomba pencak silat. Dan untuk hari ini, hari Rabu, ini juga merupakan rangkaian kegiatan. Tadi baru saja dilaksanakan halakoh pesantren yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten dengan keynote speaker Bapak Kiai Haji Mustamsikin dan narasumbernya Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Rosin dari Pati dan juga Gus Imas dari Lirboyo. Ini tadi juga sudah berjalan lancar dan alhamdulillah. Jadi dari diskusi tadi Bapak dan penonton banyak hal-hal yang muncul tentang bagaimana ke depan untuk bisa memberdayakan santri. Dalam hal ini juga intelektualitasnya, pengetahuannya tidak hanya konsentrasi di dunia di dunia kitab saja, tapi juga merambah ke dunia lain dalam arti ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi tidak melulu hanya di pesantren yang belajar kitab melulu saja. Salah satunya itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk artinya Kang Arif, santri itu ke depan bagaimana bisa tidak hanya sekedar pinter baca kitab, pinter di pondok gitu ya. Betul, tadi juga seperti itu didiskusikan dan antusiasme dari teman-teman santriwan dan santriwati itu ya kalau boleh saya katakan ya cukup menggigit lah. Harapannya nanti tidak hanya dalam halakoh saja, di tindak lanjut nyata juga teman-teman santri bisa konsen tidak hanya dalam hal itu saja dalam hal ini. Kalau puncak peringatannya apa? Puncak peringatan direncanakan tanggal 22 Oktober ya, karena pada saat hari H itu diawali dengan upacara dulu kan. Ini upacara diperkirakan pagi ya, jadi harapannya semua bisa konsen tepat waktu. Karena apa? Rangkaian acaranya pagi adalah jam 6 nanti sampai dengan kurang lebih jam 7 nanti kita upacara. Kemudian jam 7 sampai dengan kurang lebih jam 12-an mungkin ya, itu karnaval hari santri, dan setelah itu dilanjut ada semacam panggung hiburan dengan beberapa artis nasional dan asli lokal yang ada musik Islami gitu. Oke, berarti nanti puncaknya di tanggal 2, puncaknya tanggal 20 karnaval upacara dan kemudian dilanjut dengan karnaval gitu. Terima kasih pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi hari ini kita jeda sejenak. Pemirsa, kembali dalam dialog khusus di iNews TV. Selanjutnya setelah tadi dengan Pak Kang Arif sebagai Kabak Kesra, ini selanjut ke Kang Makmun sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kendal. Kalau dari versi pimpinan Dewan, kira-kira semangat apa ini kan yang dari atau harapan apa yang diharapkan dari Dewan kaitannya dengan Hari Santri Nasional 2023 ini? Oke, tentunya pada Hari Santri ini pertama saya mengucapkan selamat Hari Santri untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal, karena seperti tadi disampaikan Pak Arif, Hari Santri ini kemudian menjadi milik seluruh warga Indonesia karena sudah menjadi Hari Santri Nasional. Tentunya di Kabupaten Kendal mewakili seluruh lapisan masyarakat, spirit Hari Santri ini tentunya akan menjadi inspirasi bagi masyarakat yang di Kabupaten Kendal pada khususnya untuk meneladani jiwa-jiwa kesantrian, taat terhadap agama, dan tentunya dengan spirit Hari Santri ini masyarakat kita lebih religius lagi. Artinya kalau religius itu kan Kabupaten Kendal selama ini kan juga terkenal sebagai kota santri ya. Nah,
apa namanya proses menjadi lebih religius itu kira-kira harapannya seperti apa kan? Ya, karena ini bentuknya semangat, spirit. Tentunya ya sebagai santri harus bisa menempatkan diri dan bisa menjiwai nilai-nilai kesantrian itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tentunya ini banyak sekali hal-hal yang menjadi pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, baik dari sisi pendidikan, baik dari sisi gaya hidup, baik dari sisi misalkan ekonomi pun kita punya konsep misalkan bagaimana membangun ekonomi yang mempunyai nilai-nilai jiwa kesantrian. Termasuk misalkan ya dalam hal ini misalkan kita punya rezeki, nah punya dasar santri itu ya, oh sudah saatnya mana yang harus dizakatkan, mana yang harus disodakokan, itu kemudian akan lebih meningkat. Seharusnya yang lebih tidak hanya sekedar peringatan hari santri kita bereforia merayakan, tapi tentunya jiwa-jiwa kesantrian ini harus melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu DPRD Kendal, kalau tidak salah malah fraksinya Kang Makmun waktu itu sempat mengegulkan perda pesantren ya. Nah, itu sampai sejauh mana sekarang ya? Alhamdulillah di Kabupaten Kendal itu begitu ada undang-undang pondok pesantren di tingkat pusat, kita terus menindaklanjuti di pemerintah Kabupaten Kendal, bahkan di DPRD Kabupaten Kendal sudah berhasil mensepakati bersama dengan pemerintah bahwasanya ada perda tentang pondok pesantren di Kabupaten Kendal itu sejak tahun 2020. Nah, sudah cukup lama, sekitar tahun 2020, dan di tahun ini juga alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru 1 bulan yang lalu, bulan September juga sudah mempunyai perda pondok pesantren. Lebih duluan sini berarti ya? Lebih duluan Kabupaten Kendal. Jadi tentunya di perda ini banyak membutuhkan aturan-aturan teknis dari Mas Bupati terkait penyiapan Perbub dalam rangka membangun pondok pesantren ini sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan juga sebagai lembaga pemberdayaan atau peningkatan ekonomi. Jadi memang pesantren ini butuh banyak lagi sentuhan sebenarnya keberpihakan kita di Kabupaten Kendal ini dalam rangka bagaimana kehadiran pemerintah di pondok-pondok pesantren ini yang saya kira hari ini masih sebatas hadir menyapa, tapi politik anggaran dan pendampingan day to day-nya itu yang tentunya ke depan kita membutuhkan satu aturan lebih detail dalam peraturan Bupati, bagaimana misalkan kita memberikan bantuan operasional untuk santri, atau bagaimana meningkatkan pendampingan perekonomian di pondok pesantren. Ini perlu sentuhan-sentuhan yang menurut kami harus ditindaklanjuti sama Bupati Kendal dalam rangka menyusun peraturan yang bisa masuk ke ruang. Berarti belum ya? Sampai hari ini peraturan Bupati tentang pondok pesantren belum pernah ada. Dan kami tentunya dari DPRD untuk segera ditindaklanjuti. Nanti Mas Arief selaku Kabakesra bisa dilaporkan bagaimana peraturan Bupati ini bisa menjadi payung hukum kita ketika kita mau mengeksekusi misalkan dalam rangka politik anggaran kita. Ya, ini berarti nanti nyambung lagi ke Kang Arief ini kaitannya dengan bagaimana aturan-aturan turunan supaya perda pesantren yang waktu itu digiatkan oleh DPRD Kendal, terutamanya fraksinya Kang Makmun, supaya bisa benar-benar efektif ya berjalan di politik anggaran, bisa benar-benar berpihak kepada pesantren. Oke, selanjutnya mungkin di Kang Malik ya, Kang Malik. Bagaimana Kang Malik kaitannya dan ini teman-teman pemuda Muhammadiyah menyambut Hari Santri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, jadi begini, kami memaknai santri itu kan sebagai kaum pembelajar dan kaum terpelajar. Maka kemudian semangatnya yang harus tumbuh pasca kita bersama-sama memperingati Hari Santri adalah semangat belajar dan semangat sebagai orang terpelajar.
Maka nilai-nilai itu yang harus ditampilkan oleh kaum santri. Kalau dulu ya ke belakang kita melihat ada stigma negatif mengenai kaum-kaum santri sebagai kaum-kaum terbelakang. Maka ini harus kita rubah stigma-stigma ini dengan kita menatap ke depan santri karena sesuai dengan statusnya sebagai kaum pembelajar dan kaum terpelajar maka harus tampil ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena memang kalau di Muhammadiyah itu kan santri karena pondok pesantrennya kan sedikit mungkin dibandingkan dengan teman-teman di NU, teman-teman di Ansor yang hampir sebagian besar yang mengisi di kepengurusan adalah kaum santri. Sebenarnya kami sangat menyambut baik apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Makmun, ada kebijakan dari Dewan yang sudah mengeluarkan kebijakan berupa perda santri itu. Paling tidak kita memandang bahwa kaum santri sudah ada cantelan hukumnya yang utama dari perda. Tinggal kita nanti menunggu dari aturan-aturan turunannya dari kabupaten, dari Pak Bupati dan perangkatnya ke bawah. Gitu, Pak. Ya. Artinya santri, stigma santri ya selama ini hanya santri sing sarungan rodok ora patek pantas gitu, itu saatnya diubah. Saatnya untuk menjadi santri itu ya orang-orang terpelajar, orang-orang cerdas yang sekarang sebenarnya santri sudah banyak mengisi posisi-posisi penting di negara kita gitu nggih. Terima kasih Kang Malik, terima kasih penonton. Selanjutnya kita jeda sejenak. Terima kasih pemirsa, kita kembali dalam dialog khusus dalam rangka Hari Santri 2023. Selanjutnya ke Kang Misbahul Munir, Ketua GP Ansor Kabupaten Kendal. Kang Munir mungkin bisa kira-kira bagaimana sih kira-kira harus santri itu? Santri tadi Kang Malik sudah menyampaikan bahwa santri itu ya harus menghapus stigma-stigma yang jelek itu. Kalau Kang Munir kira-kira santri zaman now itu harusnya kayak apa gitu? Ya. Monggo. Terima kasih Pak Huda, Pak Makmun dan Pak Arif, Kang Malik. Memang diakui maupun tidak istilah santri itu identik sekali dengan pesantren ya. Jadi penuntut ilmu atau orang yang belajar di pesantren itu disebut sebagai santri. Tapi lantas meninggalkan, bukan berarti lantas meninggalkan siswa-siswi yang tidak tinggal di pesantren tidak pas untuk disebut santri, karena saya sudah mengamati beberapa waktu ini bahwa perkembangan dunia pesantren maupun spirit kesantrian itu ada di beberapa elemen. Kalau selama ini santri memang dipandang sebagai orang-orang atau kelompok pinggiran yang tidak mampu melakukan apapun, tapi sebetulnya enggak. Kalau kita fair itu bahwa dari dulu itu kalangan pesantren itu sangat berkontribusi terkait dengan peradaban masyarakat, bahkan pembangunan bangsa ini. Jadi saya lebih cenderung mengartikan bahwa santri itu memang orang-orang yang selain belajar agama secara serius, santri itu punya skill yang luar biasa gitu. Jadi tidak bisa dianggap enteng. Hanya saja memang ada beberapa kelompok yang masih menganggap bahwa santri ini kaum tradisionalis gitu. Padahal perkembangan negara kita dari waktu ke waktu tidak pernah lepas dari peran santri dan kiai. Jadi santri itu ya orang-orang yang secara karakter memang berpegang teguh kepada ajaran agama yang diyakininya itu Islam, dan bisa mengejawantahkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau terkait dengan tema ini Hari Santri itu,
Hari Santri 2023 kan jihad Jihad santri, santri, jayakan, jayakan negeri. negeri gitu. Peran apa yang bisa dilakukan oleh santri untuk apa namanya jihad tadi? Santri ini kan adaptif ya Pak Huda, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita tahu bahwa memang semangat perjuangan santri itu diawali dari yang terlihat dari resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari waktu itu, yang menggelurakan untuk berperang melawan sekutu. Tapi tidak terhenti di situ saja, karena memang saat ini perkembangan teknologi sangat masif, sehingga santri itu juga selain ngaji agama juga harus tahu teknologi. Nah, santri zaman now atau peringatan Hari Santri tahun 2023 ini membuktikan bahwa santri ini memegang kendali utama di dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, dan bahkan beragama. Terbukti bahwa saya kira semua sudah tahu kalau di Kabupaten Kendal ini seorang ketua DPRD-nya itu juga seorang santri gel Masuk gitu. pesantren di sana. Ketika diremehkan santri kaum sarungan terbelakang tidak mampu apa-apa, beliau membuktikan dirinya. Artinya ini santri ini tidak boleh diremehkan gitu. Ini dalam satu sisi. Terus banyak kok sekarang para santri itu yang menggeluti otomotif, menggeluti bisnis wirausaha, bahkan di kalangan istilahnya itu para politisi dan aparatur negara itu sudah banyak yang tidak malu lagi sebagai santri untuk tampil di depan. Dan sekarang juga pada posisi-posisi penting misalnya di Kabupaten Kendal yang pegang kendali justru banyak dari kalangan santri. Yaitu kan itu tadi Mas Malik menyampaikan bahwa santri itu adalah orang-orang yang berpegang teguh pada ilmu pengetahuan, pada ajaran agama, sehingga harusnya melalui peringatan Hari Santri tahun 2023 ini, spirit santri ini menjadi sebuah motor dalam segala sendi kehidupan. Insya Allah kalau jiwa santrinya ini kuat Pak, dihadapkan pada problematika kehidupan apapun itu tidak gesek. Ini ada uang nih sekepok, bukan milikku, karena jiwa santrinya muncul, ya tidak diambil gitu. Tapi kalau jiwa santri itu hilang gitu, jangankan yang tampak segepok, tidak tampak aja bisa hilang kan begitu. Kira-kira itulah. Artinya gini ya, jihad judul jihad santri itu, jihad itu sekarang tidak lagi dimaknai bahwa jihad harus perang, jihad harus kalau sekarang tawuran misalnya kan. Jihad justru dimaknai dengan belajar belajar bersungguh-sungguh. Kalau tadi yang disampaikan sama Kang Malik itu bahwa pelajar dan terpelajar itu menjadi bagaimana tipe santri yang seperti itu. Jadi terima kasih. Mungkin kita nanti untuk selanjutnya kita jeda sejenak. Terima kasih pemirsa, kembali dalam dialog khusus Hari Santri Nasional 2023. Kita kembali ke pembicara kita, ke Kang Makmun sebagai Ketua DPRD Kendal. Kang, kalau Kendal itu kan dulu kan memang terkenalnya kan kota santri ya, karena ribuan bahkan walaupun jumlah pesantren di Kendal itu kan lebih sedikit daripada kabupaten tetangga, tapi brand kota santri itu di Kendal gitu. Lah, bagaimana kira-kira upaya dari DPRD itu menjaga? Karena saat ini dulu itu saya waktu kecil itu kan slogannya kan Kendal beribadat kalau tidak salah. Tapi lama-lama kan ada Kendal Permata Pantura, Kendal Handal lah. Kendal beribadat itu seakan lama-lama itu mulai tidak, mungkin anak-anak kita itu tidak terlalu paham soal Kendal beribadat itu. Lah kira-kira bagaimana menjaga supaya Kendal itu trennya sebagai kota santri itu tetap terjaga gitu kan? Ya tentunya kita harus mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di dunia kepesantrenan. Terutama di Kendal ini banyak sekali, ratusan mungkin jumlah pondok pesantren,
Bahkan Kendal yang tadi disampaikan Mas Huda identik dengan sebagai sebutan kota santri, memang faktanya demikian. Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal ini yang hari ini melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya. Dan itu harus kita bina, kita bangun sebuah sinergitas antara pelaksana pendidikan, karena ini kan salah satu tujuan kita bernegara ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan, tentunya dengan komunitas-komunitas di pesantren ini yang harus kita bangun dan kita jaga relasinya sebaik mungkin. Dan hari ini sudah sangat luar biasa sekali metamorfosis santri yang tadi disampaikan oleh Mas Malik ataupun Mas Misbah. Santri hari ini bisa melakukan banyak hal. Terminologi santri yang kemudian itu identik dengan tradisional, konservatif, itu hari ini sudah mulai runtuh dengan berbagai peran yang dibangun oleh para santri-santri di banyak ruang. Misalkan di ruang pendidikan, di ruang politik, kepemerintahan, dan banyak hal yang tentunya, dan hari ini juga pesantren-pesantren yang ada itu juga sudah melakukan banyak sekali perubahan-perubahan. Hari ini banyak sekali pesantren-pesantren yang membuat satu metodologi pendidikan lebih baru gitu. Lebih baru dan mungkin lebih total kalau dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang formal lainnya. Karena di pesantren itu kan sifatnya 24 jam. Sehingga pesantren-pesantren ini bisa membangun formulasi bentuk pendidikan yang sangat luar biasa bagi santri-santri yang ada. Kalau saat ini kolaborasi antar pihak misalnya di pemerintahan, dari bupati, DPR dengan stakeholder itu untuk tetap menjaga sebagai kota santri itu bagaimana? Ya tentunya semuanya berjalan dengan baik. Karena misalkan banyak hal lah, ini kita melibatkan semua unsur. Kalau membangun branding kesantriannya ini kan kita sering misalkan ada kegiatan-kegiatan di pondok pesantren yang cukup ramai, tapi kemudian di satu sisi tentunya kita butuh sinkronisasi dan koordinasi dengan semua stakeholder, termasuk misalkan dari kepolisian. Contoh, kalau mau dikatakan sebagai tempat santri, jangan sampai misalkan di situ ada bentuk-bentuk maksiat yang secara terbuka, baik itu ya semacam banyaklah kemaksiatan itu patut kita jaga sehingga identik Kendal sebagai kota santri ini terus bisa teridentifikasi terus sebagai bagian besar dari santri yang ada di Kabupaten Kendal. Dan itu memang sebenarnya membutuhkan kerjasama antar semua pihak gitu. Betul, kalau kita lakukan sendiri nggak mungkin. Ini kan harus saling bersinergi, saling satu bahu-membahu, saling melengkapi. Gitu. Kalau dari versi Kang Arif sebagai pengampu ya, kalau di Kabakesra itu kan mengampu pesantren-pesantren gitu ya. Bagaimana tetap menjaga Kendal itu sebagai kabupaten yang brand santri itu, kota santri gitu Arif. Kalau saya memang bisa menjaga sepakat yang disampaikan Pak juga bisa pasien untuk semua stakeholder harus kompak bersama-sama. Memang dalam hal ini memang selama ini yang sudah kita lakukan dalam hal ini Pak Bupati bersama Bapak Ketua Dewan dan Forkompimda pada umumnya itu selalu manakala ada kegiatan santri, beliau-beliau itu pasti support sepenuhnya. Ada kegiatan apa, support sepenuhnya, datang, pelaksanaan kegiatan disupport, bahkan mungkin dari berbagai hal ya, tidak hanya mungkin material saja, kan moral dan materialnya juga. Dan memang seperti tadi disampaikan Kang Huda juga, memang harusnya ya kita tetap pertahankan roh kita atau mungkin brand kita bahwasanya Kendal sebagai kota santri ya tetap dijalankan terus. Dan kalau dilihat santri kita di Kendal mungkin
sampai dengan saat ini mungkin sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu mungkin. Karena apa? Karena santrinya ya dari rencana kegiatan kita pada saat PAW ini mungkin ada sekitar 30 ribu lebih lah, bahkan mungkin antara 40 ribuan yang nanti akan terlibat di semua acara di kegiatan dari santri kita. di Itu yang puncak terlibat ya kan. di puncak karnaval itu ya. Tapi tentunya tidak semua terlibat ya pada Iya. saat acara itu. Iya. Kan pasti ada yang tidak, ada yang mungkin masih Iya. kesibukan lain atau mungkin ya jaga di pesantren. Tapi ya makanya saya matur mungkin puluhan ribu bahkan mungkin sampai ratusan ya. Iya. Itu mungkin Kang Huda. Ya kalau angka yang kita peroleh kalau jumlah santri memang sampai ratusan ribu kalau di Kabupaten Kendal, dari sekitar, kalau di data BPS itu kalau nggak salah kan di Kendal itu ada sekitar 114 pesantren, 114 pesantren. Itu mungkin belum termasuk pesantren-pesantren kecil yang belum terdaftar di di Kemenak atau di ini. Nah itu untuk menjaga itu kan dari dari Kesra ini, dari Kesra itu kan sebagai kepanjangan tangan dari Bupati untuk nangani pesantren itu dengan jumlah yang sekian banyak, apakah ada kesulitan, repot atau bagaimana kira-kira? Mungkin karena keterbatasan juga ya, jadi mungkin mohon maaf kalau mungkin belum bisa tersentuh sepenuhnya atau semuanya. Namun demikian sebagian besar sudah tersentuh mungkin meskipun tidak sepenuhnya dan tidak banyak. Memang beberapa kegiatan yang program-program yang ada di Kabupaten Kendal biasanya ada yang menyasar juga khusus untuk santri ya, sebagai mungkin pelatihan atau mungkin bahkan pembinaan dan yang berhubungan untuk peningkatan kapasitas, termasuk juga untuk dalam hal ini peningkatan kapasitas untuk santri itu sendiri ya, misalnya untuk lomba-lomba atau MTQ atau apa, atau mungkin MTK, lomba-lomba tentang baca kitab dan apa. Dan kebetulan untuk tahun ini itu di Kabupaten Kendal ada satu prestasi anak Kendal yang ikut lomba MTQ tingkat nasional ya. Kalau tidak salah nanti dilaksanakan di tanggal 27 sampai 29 November. Ini kita juga support juga. Bibit-bibit seperti ini tidak hanya ini satu saja, ini kalau tidak salah Muhammad Ridho ya dari Cepiring itu. Dari Cepiring. Harapannya itu nanti tidak hanya ini saja, mungkin bisa bermunculan lagi dengan support dari Pemkab dan juga stakeholder terkait. Tidak hanya ini dan mungkin juga ada di bidang lain gitu. Dan memang ada pembinaan kepada bibit-bibit yang berprestasi gitu ya. Oh iya, siap. Oke pemirsa, mungkin kita rehat sejenak sebelum kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya. Terima kasih pemirsa, kembali dalam dialog khusus Hari Santri Nasional 2023. Selanjutnya pertanyaan kepada dua tokoh pemuda yang NU dan Muhammadiyah ini. Dari Kang Malik dulu mungkin. Kang Malik dulu apa Kang Munir dulu? Ini Kang. Jadi ini harus jadi pandangan di tahun ini kita kan sudah mulai masuk tahun politik ini. Tahun politik 2000 Pesta Demokrasi 2024. Kira-kira bagaimana seharusnya teman-teman santri ini, baik yang di santri dalam artian tadi yang di pesantren, santri yang pelajar dan sebagainya ini, bagaimana seharusnya menyambut atau mewarnai Pesta Demokrasi 2024 ini? Yeah. Kalau tadi sudah disampaikan bahwasanya santri sekarang sudah banyak mengisi di tempat-tempat penting. Sebagai contoh ada Kang Makmun, ada Mas Misbah yang sudah ini juga paling tidak Pak Arif itu juga santri pulen ini. Pak Arif santri. Paling tidak di kebijakan-kebijakan yang berkaitan, posisi-posisi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan politik, sebagai penyandang predikat santri maka sudah selayaknya memberikan toladan bagi santri-santri yang masih dalam masa menuntut ilmu. Karena kan ketika santri sudah
berada di posisi-posisi strategis itu kan menjadi role model. Maka role model itu harus ditampilkan. Ketika santri yang sudah berada di posisi-posisi penting, ya memberikan contoh kepada adik-adiknya, kepada generasi berikutnya sebagai role model agar santri-santri yang nanti juga akan menerima estafet itu tidak kehilangan obor nanti. Nek apa ya? Saya itu nanti kalau mau jadi seperti Kang Makmun. Nah, itu ada role model yang mau diikuti, yang bisa diikuti. Nah, itu bagi saya itu penting untuk kita persiapkan, kita garap bersama. Artinya ada ukuran santri ya. Walaupun belajar tenanan itu kira-kira kira-kira nanti mau seperti siapa gitu. Gitu. Ada role model yang menjadi contoh yang konkret. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, santri sebagai kaum terpelajar tidak hanya kalau tadi berkaitan dengan perda itu. Saya membaca tadi sekilas berkaitan dengan perda pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan itu sudah berjalan lama dan itu sudah berjalan secara otomatis. Tapi pesantren sebagai lembaga dakwah juga sudah berjalan lama. Garapannya bidang dakwah. Tapi pesantren sebagai komponen pemberdayaan masyarakat ini yang sepertinya perlu kita dorong bersama. Karena jalur-jalur khusus seperti ini yang bisa mempercepat pembangunan di Kabupaten Kendal. Kalau pendidikan dan dakwah sudah secara otomatis itu berdirinya pesantren adalah dalam rangka menggarap dua sisi itu. Tapi pesan dari perda ini, pesantren sebagai komponen membantu pemberdayaan masyarakat ini sepertinya yang menjadi hal baru dan ini perlu mendapat support bersama, terutama Kang Makmun yang ada di Dewan dan Pak Arif yang ada di pemerintahan. Saya kira begitu. Artinya fungsi pesantren selain belajar juga bisa menjadikan pemberdayaan juga gitu ya. Oke, kalau Kang Munir gimana kira-kira ini menyambut 2024 ini? Santri itu apa kira-kira siap terjun baru kampanye besar-besaran atau bagaimana? Ya kita sambut bersama-sama ya, kayak menyambut dari santri. Gitu. Gini Pak Huda, Pak Makmun juga. Santri itu tidak kagetan kok. Dari rentang waktu sejarah itu santri itu sangat melihat kondisi sosial itu dengan dinamis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi pergolakan politik itu santri juga sudah ditempa itu. Jadi memang diakui maupun tidak ada sebutan ini santri salaf. Oh ini santri dari pondok pesantren modern gitu. Karena memang ada istilahnya klasifikasi yang membedakan antara pesantren salaf dan modern itu memang beda. Gitu. Tetapi terkait dengan politik itu pinter-pinter banget Pak. Bahkan dodolanan gitu. Karena apa? Karena figur santri ini juga memang terjun langsung di dalam politik sehingga peran politik kaum santri ini sudah sangat lazim kita kenal. Jadi di dunia pesantren itu tidak lantas anti dengan politik. Meskipun ada sekelompok masyarakat atau ini santri kok ikut politik gitu. Justru kita harus memahamkan warga masyarakat dengan jalur politik ini Islam salah satunya bisa sampai ke Nusantara dan diakui maupun tidak peranan politik ini yang sangat menentukan dan santri jangan anti politik, santri jangan menutup diri dengan politik gitu. Jadi harus tahu juga. Masa enggak kalau kita enggak tahu politik nanti enggak bisa ngambil hukum juga dong. Dipolitiki nanti. Iya, malah dipolitiki gitu. Kira-kira itulah Pak Huda. Tapi memang dasarnya santri itu enggak kagetan. Enggak kagetan. Apalagi ilmu politik ini masuknya ilmu laduni mungkin. Iya. Rasa belajar bisa sendiri. Bisa sendiri. Ada istilah nih yang dari peringatan dari santri pertama sampai sekarang itu saya masih teringat tuh. Santri itu iso apa wae iso gitu. Jadi dihadapkan pada persoalan apapun santri harus siap. Cuman ini kadang memang kita tidak bisa ikut berkontestasi dalam beberapa hal karena memang di negara kita itu butuh sertifikasi gitu. Semisal kalau santri itu kan tidak lantas tinggal di pesantren tok selesai gitu. Harus berproses lagi, bermetamorfosis tadi. Sehingga bisa menjadi Pak Makmun, bisa seperti Pak Arif dan bisa seperti Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Jadi wakil presiden juga itu santri. Iso. Mau jadi apapun bisa. Iya. Iso apa wae, Apa apa wae wae iso. iso. Oke. Kalimat yang padat dan berisi. Mungkin terakhir dari Kang Makmun, sama sebenarnya pertanyaannya dalam menyambut harapannya ini dari santri, karena santri itu kan mayoritas kalau saat ini, kalau kemudian definisi santri adalah pendidik dan yang terdidik itu, maka itu menjadi bagian mayoritas dari warga negara Indonesia termasuk di Kabupaten Kendal. Lah harapannya di tahun kontestasi politik ini seperti apa, Kang? Sangat luar biasa ini, kita berada di tahun-tahun politik, tentunya dengan tema Hari Santri ini yang diambil dari spirit resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari, bahwasanya santri ini ikut terlibat dalam proses memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari ini banyak sekali komunitas-komunitas, atau dulu itu kan founding father kita ini kan beragam. Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu semangat Indonesia. Nah, kemudian ketika hari ini sistem politik yang kita ambil adalah demokrasi, maka mari kita berlomba-lomba dalam tahun politik ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menampilkan calon pemimpin-pemimpin yang terbaik. Karena kita akan memilih dari serangkaian banyak di tahun politik ini, DPRD di se-Indonesia itu jumlahnya ribuan, DPR provinsi, kemudian DPR RI, Presiden, DPD. Ini adalah ruang yang terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihan terbaiknya. Jadi pada prinsipnya di era demokrasi atau di tahun politik ini, semangat kondusivitas harus kita bangun. Kita sudah sadar betul sejak awal kita ini adalah berangkat dari perbedaan yang bersatu di dalam Indonesia. Makanya di sepanas-panasnya tahun politik di era pesta demokrasi besok, kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi bagian yang harus kita jaga. Jadi kondusivitas, pemilu yang damai itu harus selalu kita kembangkan. Mari seluruh komponen yang ada di tahun politik kita jaga. Dalam proses demokrasi itu wajar kita berlomba-lomba menampilkan orang-orang terbaik untuk dipilih oleh masyarakat, tapi apapun pilihan masyarakat Indonesia, maka endingnya itu adalah NKRI tetap menjadi satu yang harus kita jaga bersama, harga mati. Terima kasih Kang Makmun, terima kasih Kang Arif. Ini karena waktunya terbatas, jadi mungkin bisa banyak dengan kesimpulan masing-masing. Terima kasih Kang Malik, terima kasih Kang Munir. Pemirsa, di Hari Santri 2023 ini, tahun ini kita mengambil tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Jihad santri tidak berarti bahwa harus dengan memegang senapan, memegang senjata dan sebagainya, tetapi berperan di bidangnya masing-masing. Yang politisi kayak Kang Makmun berperan di dalam di bidangnya dalam hal regulasi, kebijakan dan sebagainya. Kang Arif di pemerintahan juga di bidangnya, dan juga teman-teman yang lain yang di Ansor, yang di Pemuda Muhammadiyah juga berjuang dengan semangat yang sama, semangat yang menjadikan bangsa kita, negara kita, daerah kita menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih penonton semuanya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.